Yang kedua yang saya ingin katakan bahwa jaksa itu tidak konsisten karena juga sudah ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2026 bahwa restoratif justice itu hanya dikenal di depan ketua pengadilan setempat. Jadi saya katakan nih pada RHS, saya malas menyebut namanya. Kalau dia menyebut hantu atau kalau saya menyebut males. RHS, DHL dan ES itu tidak berlaku. Ada orang memperadilankan polisi, mereka masuk penjara. Ya karena itu sudah diatur jelas di SEMA nomor 1 tahun 2026. Saya juga mengatakan sebelum jawab Anda, saya yakin optimis putusan selah mengabulkan eksepsi kami. Karena kalau tidak, konsekuensinya Pak Joko Widodo Presiden ke-7 duduk terus di ruang sidang. Oke, saya sebutkan satu pasal penting yang tidak pernah disadari Pak Jokowi ketika dia membuat laporan bahwa KUHP baru itu ada pasal 217. Ayat 1 mengatakan setiap pelapor atau saksi itu wajib hadir kecuali hakim mengizinkan ia keluar. Kemudian di pasal 2, apabila penasihat hukum atau terjaksa menghendaki saksi hadir, maka saksi tidak boleh meninggalkan ruang sidang. Mau Anda lihat Presiden ke-7 duduk terus di ruang sidang? Itu perintah undang-undang, tidak bisa dibuat SK kerjasama Mahkamah Agung dengan Jaksa Agung atau Mahkamah Agung dengan polisi, nggak bisa. Yang kedua, jaksa tadi sudah melakukan satu jawaban perlawanan yang sangat fatalis, menyebut-nyebut perkap. Setelah berlakunya KUHP baru Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 dan Undang-Undang nomor 1 2023 apa tentang KUHP dan KUHP jelas disebutkan di peraturan jaksa nomor 1 tahun 2026 yang judulnya pola koordinasi antara penyidik dan penuntut umum hanya dikenal RJ, tidak ada satu berkas laporan yang ini di RJ, yang lainnya masuk penjara, itu nggak ada. Jadi memanipulasi perkataan jaksa tadi yang mengatakan, oh RJ itu boleh dong, coba sebutkan. Pasal 79 itu hanya berbicara restoratif justice, tidak ada bicara split sink, itu nggak ada ya. Kemudian yang kedua yang saya ingin katakan bahwa jaksa itu tidak konsisten karena juga sudah ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2026 bahwa restoratif justice itu hanya dikenal di depan ketua pengadilan setempat. Jadi saya katakan nih pada RHS, saya malas menyebut namanya. Kalau dia menyebut hantu atau kalau saya menyebut males. RHS, DHL dan ES itu tidak berlaku. Ada orang memperadilankan polisi, mereka masuk penjara. Ya karena itu sudah diatur jelas di SEMA nomor 1 tahun 2026. Dan kebetulan di antara PH ini 3 adalah dosen-dosen pidana di perguruan tinggi ya. Beliau di UII, kami di Unisula. Ya ini di Widya Matara ya. UGM, sorry di UGM, pidana UGM. Jadi nggak sembarangan. UGM asli. Nggak perlu ditanya ijazahnya ya. Oke, begitu ya. Jadi oke. Kepastian tadi perkataannya bahwa Jokowi tidak sebagai pelapor tapi sebagai saksi. Konfirmasi sekali lagi. Saya juga mengatakan sebelum jawab Anda, saya yakin optimis putusan selah mengabulkan eksepsi kami. Karena kalau tidak, konsekuensinya Pak Joko Widodo Presiden ke-7 duduk terus di ruang sidang. Anda bisa bayangkan 27 penanya itu nggak ada dibatasi tanyanya. Banget. Iya. Kenapa? Terus pertanyaan apa tadi? Tadi dari dan kalau tadi kata-kata bersayap loh, seandainya sidang berlanjut dulu. Ayo. Ya, okay. Kalau Pak Jokowi statusnya bukan sebagai pelapor tapi sebagai saksi, itu yang saya tanyakan. Saksi pelapor. Artinya dia terkena pasal 180. Ya, jelas. Beliau tidak hadir ya. Nanti kita jemput bareng-bareng bikin perkap baru gitu ya. Oke. Bikin perjak baru. Oke. Kenapa dalam persidangan itu dibilang nomornya adalah 301 pit B, tapi tadi jaksa bilang ada 301 pit sus. Ini sebenarnya sidang pit sus atau pit B? itu harusnya pidana biasa.
Pit B. Ya, Pit B. Kembali ke tidak Apa tipe? cermat Ya, dari ya. JPU. Tapi kalau di depan sidang kan nggak boleh tipu ya, nggak boleh tipu dong. Pasalnya salah begitu, itu namanya jaksanya baru belajar namanya, Karena ya. memang saya tadi cek di beberapa Tapi berita, sekali lagi saya optimis dan optimis Pak Jokowi tidak pernah hadir 162.000% nggak pernah hadir. Karena kalau hadir itu sepertiga dari kekuatan polisi harus dihadirkan di ruangan sidang. Kalau mantan presiden kan seperti